Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini bisa bertemu kembali di pertemuan keempat pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik para mahasiswa yang saya banggakan, melalui tayangan video ini kita akan sedikit mengulas tentang konsep dan materi tentang negara dan konstitusi. Di pertemuan keempat ini memang kita akan mengkaji tentang konsep negara, hubungannya dengan konstitusi. Nah, Bapak sudah uploadkan di e-learning tentang materi atau konten dari konsep negara tersebut. Nah, tinggal melalui tayangan video ini mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran tentang konsep negara itu seperti apa. Baik, nah sebelum kita mengkaji tentang konsep negara, karena negara itu pasti akan berhubungan dengan istilah nation atau istilah bangsa. Ya. Nah, bangsa ini merupakan sebuah asal muasal berdirinya sebuah negara. Nah, karena bangsa inilah merupakan cikal bakal berdirinya suatu negara dalam konsep tatanan ilmu negara. Nah, apa sih bangsa itu? Nah, bangsa kita bisa artikan sebagai kumpulan suatu komunitas masyarakat tertentu yang memiliki cita-cita, yang memiliki tujuan hidup bersama. Berkumpullah mereka, bernaunglah mereka di sebuah suatu komunitas dan perkumpulan, maka jadilah itu yang disebut dengan bangsa. Nah, jikalau kita hubungkan bangsa dengan negara, maka jelas bahwa syarat berdirinya suatu negara tersebut itu salah satunya adalah adanya komunitas perkumpulan masyarakatnya atau yang kita kenal dengan sebutan rakyat. Ya, kemudian ada wilayah menjadi tempat tinggal mereka semua. Kemudian adanya pemerintah yang menaungi atau pemerintah yang menjadi organisasi penggerak komunitas perkumpulan masyarakat tersebut atau rakyat tersebut. Nah, bukan hanya pemerintah ada atau tidaknya, tapi di sini pemerintah justru yang berdaulat. Artinya pemerintah yang diakui oleh masyarakatnya, oleh bangsanya, kemudian oleh dunia internasional atau negara lain juga mengakui bahwa pemerintah itu adalah berdaulat dan ada. Nah, kemudian dalam konsep negara itu jelas tadi Bapak sebutkan pasti akan berhubungan dengan bangsa. Ya. Nah, maka bangsa dan negara merupakan dua hal yang tidak bisa terlepas, tidak bisa berdiri secara satu-satu, melainkan harus satu kesatuan. Nah, kalau kita mengenal bangsa dengan sebuah komunitas, perkumpulan masyarakat yang memiliki cita-cita, tujuan hidup bersama, bersejarah hidup bersama, maka berkumpullah menjadi satu. Yang kita kenal dengan sebutan bangsa kita adalah bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, adat, agama, dan terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu mereka berkumpul dengan satu komitmen, berkumpul dengan satu tujuan, yaitu memiliki cita-cita bersama, tujuan hidup bersama, dan yang paling penting adalah mereka ternyata memiliki histori atau sejarah yang sama. Komitmen itulah yang mereka menjadi bersatu untuk membuat sebuah ikatan, dan menjadi satu dalam sebuah konsep nation atau bangsa Indonesia. Begitupun menurut pendapat Ernest Renan menyatakan bahwa bangsa itu ya perkumpulan masyarakat yang memiliki satu keinginan, satu cita-cita, dan satu tujuan hidup bersama. Nah, dari bangsa maka muncullah konsep sebuah negara. Karena perkumpulan itu tidak akan resmi, perkumpulan itu tidak akan kuat tanpa adanya diikat oleh satu organisasi. Nah, maka kita sebutkan bahwa menurut Miriam Berdarjo bahwa memang bangsa atau negara itu bisa disebutkan sebagai sebuah organisasi. Sebuah organisasi yang di dalamnya terdiri dari ada rakyat, ada wilayah, dan ada pemerintahan. Nah, kemudian selain itu juga ada unsur yang berikutnya, yaitu disebut dengan unsur pengakuan dari negara lain. Nah, itulah disebut dengan negara. Jadi negara itu adalah sebuah wadah organisasi yang di dalamnya menaungi ada rakyat, ada wilayahnya, dan ada pemerintah yang berdaulat. Nah, itulah konsep dari sebuah negara itu. Nah, negara tentu tidak akan terlepas dari hal-hal penting dan urgent yang di dalamnya. Karena namanya organisasi butuh yang namanya aturan,
untuk menggerakkan dan menjalankan roda organisasi itu. Maka muncullah konsep disebut dengan konstitusi. Konstitusi itu bahasa kitanya adalah aturan dasar yang mengatur organisasi itu berjalan. Nah, maka hubungan antara negara dengan konstitusi jelas ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Negara tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan pemerintah itu merupakan bagian dari sebuah negara. Jadi ini memiliki hubungan yang timbal balik satu sama lain, saling mempengaruhi. Yang di sisi lain, negara itu butuh aturan untuk agar negara itu berjalan dengan baik. Dan aturan itu adalah dibuat dan hak untuk membuat dan merubahnya adalah pemerintah. Dan pemerintah juga adalah mereka komponen atau bagian dari unsur negara. Ya, nah itulah konsep sederhana, dasar sederhana tentang hubungan antara negara dengan konstitusi. Nah, itu akan kita bahas lebih rinci, akan kita bahas lebih dalam nanti di bagian negara dan di bagian konstitusi. Nah, untuk sekarang kita fokus dulu kepada apa isi negara itu. Tadi di awal saya sebutkan bahwa negara merupakan sebuah wadah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, ada wilayah, dan ada pemerintahan. Nah, bahasa konstitusinya bahwa sebuah negara berdiri itu harus memenuhi dua unsur utama yang dikenal dengan ada istilah unsur konstitutif, artinya unsur wajib yang harus mutlak, yang harus ada, yang tidak boleh satu unsur pun itu hilang dari unsur itu. Yang kedua ada unsur deklaratif. Unsur deklaratif ini sifatnya memang fleksibel, kapanpun dan siapapun boleh melakukan itu. Nah, kita bahas fokus pada dua unsur itu. Nah, yang pertama kita coba kaji bahas tentang unsur konstitutif. Apa sih unsur konstitutif itu? Unsur konstitutif berarti unsur yang mutlak yang harus ada sebelum negara itu berdiri kokoh, berdiri kuat dan diakui oleh negara lain. Maka unsur konstitutiflah yang harus dipenuhi oleh negara itu. Nah, maka tadi bangsa adalah perkumpulan masyarakatnya, perkumpulan komunitasnya yang memiliki satu tujuan, kemudian mereka mengikrarkan, mendeklarasikan ingin menjadi sebuah negara, maka harus memenuhi unsur yang pertama adalah unsur konstitutif. Apa saja itu? Yang pertama dalam unsur konstitutif ada dikenal dengan istilah rakyat. Nah, rakyat itu ada turunannya. Rakyat nanti dijabarkan dengan istilah penduduk dan bukan penduduk, kemudian warga negara dan bukan warga negara, kemudian ada warga negara asli, ada warga negara keturunan, termasuk ada penduduk asli, ada penduduk keturunan. Nah, kemudian kalau kalau rakyat, nah ini rakyat merupakan semua masyarakat, semua orang yang tinggal, yang menetap atau yang tinggal di suatu wilayah negara tertentu. Nah, itulah rakyat. Nah, kalau penduduk itu beda lagi. Nah, kalau penduduk merupakan mereka yang berdiam diri dan berdomisili di wilayah suatu negara dengan ditujukan dengan adanya identitas. Kalau di kita kan ada KTP. Nah, itulah yang disebut dengan penduduk. Nah, kalau warga negara, mereka yang secara konstitusi atau secara undang-undang diakui bahwa dia atau mereka diakui sebagai warga negara suatu negara. Kalau di kita itu diatur oleh undang-undang pasal Undang-Undang Dasar pasal 26 ya. Kemudian Undang-Undang nomor 6 tentang Undang-Undang Kewarganegaraan itu Anda bisa lihat dan bisa download di internet isi undang-undangnya. Tapi yang jelas adalah warga negara mereka adalah yang secara sah diakui oleh konstitusi, diakui oleh undang-undang sebagai warga negara suatu negara. Di Indonesia diatur dalam pasal 26 tentang Undang-Undang Dasar pasal 26 tentang kewarganegaraan Indonesia. Nah, itu adalah tentang penduduk ya, atau tentang warga negara. Sedangkan siapa warga negara asing itu? Nah, warga negara asing adalah mereka warga negara yang secara konstitusi belum diakui oleh suatu negara sebagai warga negara suatu negaranya. Maka dikenal dengan istilah ada warga negara Indonesia, kalau di kita ada warga negara asing yang kita kenal sebutan WNI dan WNA. Nah, kalau WNA berarti warga negara asing, otomatis status kewarganegaraannya bukan warga negara kita karena secara konstitusi mereka belum diakui oleh kita. Nah, banyak kasus yang WNA ingin menjadi WNI. Prosesnya bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas lebih rinci di pertemuan berikutnya. Nah, kita fokus yang kedua sekarang, unsur konstitutif yang kedua
yaitu adalah adanya wilayah. Nah, wilayah merupakan hal yang sangat urgent juga, hal yang sangat penting juga dalam sebuah negara. Nah, wilayah terbagi menjadi 3 bagian. Ada darat, laut, dan udara. Ya. Kemudian di darat terbentang kita itu dari Sabang sampai Merauke. Ya, dengan jumlah pulau sekitar 17.550 pulau dan kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian laut, kita punya daratan laut dari Sabang sampai Merauke itu luasnya sekitar 3,2 km mil. Ya, 3 km 3,2 km lah ya luasnya itu. Nah, persegi tentu persegi. Nah, luas lautan itu lebih luas daripada luas daratan. Maka kita mengenal istilah bangsa kita, negara kita disebut sebagai negara maritim. Kenapa? Karena ya lautan kita lebih luas daripada daratan. Maka daratan kita itu disebut sebagai negara agraris. Kenapa daratan kita walaupun lebih sempit atau lebih kecil dari lautan, tapi daratan kita wilayah yang sangat subur. Ya. Kemudian lautan kita disebut negara agraris karena negara kita itu dikenal dengan sebutan, ya karena negara kita disebut sebagai dengan negara agraris. Kenapa? Karena wilayahnya subur. Kemudian negara maritim. Kenapa? Karena wilayah lautan kita sangat luas. Ya. Nah, itu unsur konstitutif yang kedua, itu bagian dari wilayah. Kemudian yang ketiga ada unsur pemerintah yang berdaulat. Nah, tadi Bapak sebutkan bahwa pemerintah itu terdiri, kalau di kita di Indonesia yaitu pemerintah terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, dan ada eksaminatif. Nah, siapa eksekutif itu? Eksekutif itu yang mereka yang menjalankan roda pemerintahan. Siapa? Dari mulai presiden, gubernur, sampai pada RT di wilayah paling rendah. Kemudian siapa legislatif? Yang mereka yang membuat rancangan undang-undang. Yang sekarang sedang ramai itu ya, undang-undang tentang cipta kerja. Itu adalah produk dari legislatif. Mereka tugasnya membuat undang-undang. Ya, kemudian yang berikutnya ada yudikatif. Siapa yudikatif itu? Mereka yang mengawasi dan mengadili jikalau ada penyimpangan atau pelanggaran terhadap undang-undang. Siapa di kita? Ya, ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial, ya ada Komisi Mahkamah Konstitusi, ada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, sampai pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat ada yang disebut dengan eksaminasi, yaitu lembaga yang diberikan wewenang khusus, tugas khusus untuk mengaudit keuangan negara Republik Indonesia. Atau yang kita di Indonesia dikenal dengan sebutan Badan Pemeriksa Keuangan. Itulah yang disebut dengan BPK. Ya. Nah, itulah Bapak rasa untuk pertemuan ini mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran tentang konsep negara. Ya. Jadi negara tidak akan terlepas dari unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif tadi ada 3. Yang pertama ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Kemudian unsur deklaratif ini belum terbahas. Nah, unsur deklaratif yaitu adalah unsur pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan itu ada 2 cara. Ada berdasarkan fakta sejarah atau disebut dengan unsur de facto, dan ada pengakuan berdasarkan hukum internasional atau yang disebut dengan de jure atau pengakuan dari negara lain berdasarkan hukum internasional. Nah, Bapak rasa kita akan bahas lebih mendalam lagi di pertemuan yang berikutnya. Ya, terima kasih sudah menyimak tayangan video ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran penjelasan dari materi yang sudah Bapak upload di e-learning. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.